Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita memasuki modul kelima mengenai technical research, di mana di sini kita akan membahas cara melakukan entry and exit analysis. Jadi sebelumnya kita sudah melewati 4 tahap cara melakukan analisa dalam terms technical research. Di sini adalah tentang bagaimana sih caranya membuat entry dan caranya exit posisi di market. Karena ini saya suka analoginya ya. Entry itu masuk, sama seperti ketika teman-teman masuk suatu bangunan atau suatu gedung. Entah itu ketika teman-teman membuka posisi buy or long, atau ketika teman-teman membuka posisi sell or short. Dan kemudian kedua adalah exit, yaitu ketika teman-teman close posisinya, entah itu close dalam keadaan profit, yang mana itu kita harapkan, atau ketika kita close posisinya dalam keadaan rugi, atau setup yang kita miliki terinvalidasi. Nah, pertama, di mana kita harus melakukan entry? Kita jawab di area yang paling umum tempat teman-teman ini melakukan entry, yaitu adalah di area of value, di tempat pembelian atau penjualan, di support atau di resistance. Di mana support and resistance itu merupakan area yang paling mudah, paling ideal, paling umum dilakukan suatu entry atau pembukaan posisi tertentu. Jadi ingat ya teman-teman, kita udah analisa trennya, oke ini bullish, ada potensi kenaikan, oke ini bearish, ada potensi penurunan, saya mau membeli di area pembelian, di demand area, di support, saya mau menjual, ya, saya mau buka posisi sell short, ini berarti saya di area supply atau di resistance-nya. Nah ini yang paling gampang, kalau teman-teman ini mau membuka posisi buy or long atau membeli sesuatu, membeli altcoin tertentu, ini teman-teman entry-nya di area support-nya dan keluarin posisinya di resistance-nya. Ingat ya, beli di support berarti entry di support, close posisi berarti exit di resistance atau di supply areanya. Ini adalah basic textbook ketika kita mau melakukan entry dan juga kita mau melakukan exit. Nah selanjutnya ketika kita analisa trennya ini kecenderungannya bearish, market ini mau mengalami penurunan, berarti kita harus melakukan sell short. Ini di mana? Ya kita sell short ketika harga ini ada di resistance. Kita buka posisi sell short atau ketika kita mau take profit ya. Kemudian kita keluarkan posisi sell short tersebut itu di area supportnya. Jadi ketika kita sudah mendekati ya area exitnya ini, kita close posisinya. Selanjutnya, di mana kita letakkan invalidasinya, di mana kita pasang SL-nya, di mana kita put the stop loss. Jawabannya adalah di bawah swing low atau swing high. Misalkan kita mau melakukan pembelian, kita mau melakukan buy or long, berarti kita buy or long di support, buy or long di demand area. Dan ketika kita membuka posisi pembelian di sini, stop loss itu harus ada di bawah swing low-nya atau di bawah titik harga ini, di bawah area pembelian ini. Begitupun sebaliknya. Ketika kita pasang posisi sell short, kita akan put the stop loss itu di atas swing high ini atau di atas area invalidasi yang ada di sini. Menentukan area invalidasi itu hal yang penting juga. Karena ketika kita trading, kita mau melindungi aset yang kita miliki, ya kita harus put the stop loss. Karena kalau enggak di sini, ya kita nggak bisa menyelamatkan aset kita ketika ini mengalami yang namanya penurunan. Nah ini adalah ilustrasi placement swing high dan swing low. Misalkan di sini trennya adalah bullish dan setelah mengalami retracement harga di sini kita akan melakukan entry atau kita mau melakukan pembelian dan kita juga harus menentukan ya exitnya, invalidasinya ketika ini terstop loss di mana. Jawabannya adalah di bawah swing low yang di sini dan juga di bawah area pembelian ini. Dan kemudian targetnya bisa kita tentukan sesuai dengan swing high yang ada atau ketika kita bisa menggunakan harmonic resistance untuk menentukan di mana kita akan close posisinya. Nah ini contoh dari setup buy or long ketika kita place swing low ya di sini. Misalkan ya kita entry di sini, terus kita put invalidasi di bawah entry, di bawah swing low yang ada di sini dan ketika harga mengalami kenaikan dan hit the target, ya ini tandanya trade-nya sukses. Tapi kalau misalkan trade-nya gagal, di sini nggak bouncing setelah kita entry, ya, kemudian harga turun ke bawah sini. Ya ini kita akan terstop loss secara otomatis dan posisi kita exit dalam kerugian. Selanjutnya ini adalah ilustrasi place swing high, ya, ketika kita mau melakukan posisi sell short. Misalkan harga di sini melakukan retrace dan kita membuka posisi entry di sini.
Exitnya selalu di atas swing high-nya ini. Dan juga di atas area entry-nya ini. Area entry yang horizontal ini. Dan kemudian kita tentukan targetnya. Targetnya itu adalah di supportnya. Atau di swing low yang kita tentukan di sini. Dan otomatis ya, kalau misalkan di sini harganya reverse naik ke atas ya, posisi kita terclose, otomatis tertutup. Nah ini contoh ya, placement dari swing high dan swing low, di mana di sini kita entry, short sell ya, exitnya plan di sini. Ketika ini reverse naik, kita akan memperoleh kerugian, tapi posisi kita tertutup secara otomatis by system. Dan di sini targetnya, ini adalah target yang kita tentukan, biasanya dari angka psikologi tertentu, atau kita menggunakan harmonic support untuk menentukan di mana kita bisa mengeluarkan posisinya. Nah pasti muncul pertanyaan nih, berapa persen ya kita taruh stop loss di bawah support atau di atas resistance ketika kita sell short? Jawabannya kita bisa menggunakan indikator yang bernama ATR atau Average True Range, di mana ini adalah indikator yang awalnya digunakan dalam forex, tapi juga kemudian ya dipakai juga di cryptocurrency. Kalau di forex ini skalanya kan by pips ya, tapi kalau di crypto ini by percentage. Dan sekarang udah ada ya ATR by percentage. Bisa teman-teman cari di berbagai trading platform yang teman-teman miliki. Nah di sini kita lihat ya, misalkan di ATR-nya ini 3,36%. Itu menunjukkan stop loss ideal ketika kita membuka posisi long itu adalah 3,36% di bawah support. Jadi ini adalah indikator yang tracking volatilitas harga. Sehingga ketika kita ikuti ini ya, berarti kita tidak memiliki risiko terkena yang namanya stop hunt. Atau posisi ini turun dulu, stop loss kita tertrigger dan kemudian harga naik. Itu jangan sampai. Jadi itulah pentingnya menggunakan ATR atau Average True Range untuk melihat ya volatilitas yang ada di market. Ya, ini contohnya ya, misalkan ATR-nya ada di angka 3,36%, menunjukkan volatilitasnya ya ini 3,36%. Maka dari itu stop loss-nya diletakkan 3,36% di bawah entry. Sehingga tidak rawan ya ada stop hunt ya, dan kita bisa melihat posisi kita mengalami kenaikan dan profit secara aman. Pentingnya menentukan entry dan exit itu adalah terkait dengan risk and reward. Risk and reward itu adalah rasio seberapa banyak yang kita risikokan dan seberapa banyak yang mungkin kita terima. Inilah yang membedakan antara trading dan gambling. Kalau di trading kita bisa set sendiri. Kita mau risikokan berapa dan kita mau untung berapa. Tapi kalau ketika kita gambling itu kita nggak bisa ya tentukan berapa banyak yang kita peroleh. Karena biasanya ada yang namanya risk to reward negatif. Kita risikokan 1, kalau kita menang kita cuma 0,8. Ada fee dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kalah, ya kita kalahnya 1. Tapi kalau di trading tuh kita bisa risikokan 1, kita bisa dapat 3, kita dapat 4, kita dapat 5 kali dari risiko yang kita put di situ. Atau kita terapkan di trading plan yang kita miliki. Karena orang awam selalu memiliki pikiran, ya, trading itu harus selamanya benar, memiliki tingkat keuntungan 100%. Setiap kali saya trading, saya harus menang kalau saya mau untung. Jawabannya itu nggak perlu, ya, karena adanya risk to reward ratio. Jadi ketika kita salah dalam posisi, kita harus batasi kerugiannya. Tapi ketika kita menang, ya, ini harus jauh lebih banyak daripada yang kita kalah dari rasionya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita menerapkan risk to reward 1:3, artinya kalau posisi kita terstop loss, ya ini kita kehilangan 1% dari total capital. Tapi kalau kita berhasil, kita memperoleh 3% dari total capital. Misalkan dari 5 trade, kita hanya benar 2 kali, yang 3 salah. Kalau orang biasa pasti mikirnya, oke, saya 3 kali kalah, ya menang 2 kali. Berarti saya tetap rugi dong, karena kalahnya jauh lebih banyak daripada menangnya. Jawabannya, kalau kita menerapkan risk to reward yang bagus, itu kita akan tetap untung. Kenapa? Misalkan skenario pertama, kita trade, kalah ya, salah, trading plan-nya nggak bekerja. Kita minus 1% dari modal. Kemudian yang kedua, tradingannya berhasil nih. Kita plus 3% dari modal. Kemudian kalah lagi minus 1%, kalah lagi minus 1%, udah 3 kali. Dan yang kelima, trade-nya ini berhasil. Kita tambah lagi 3%. Berarti ini apa? Secara keseluruhan ini plus 6% dikurangi 3%, kita masih plus 3%. Apa artinya? Artinya meskipun 5 kali kita trading, 3 kali kita kalah, kita hanya menang 2 kali,
kita tetap bisa memperoleh keuntungan dengan risk to reward rasio 1:3. Karena ingat, ketika kalah, teman-teman hanya kalah 1, tapi ketika teman-teman menang 3. Jadi ingat ya, trading itu nggak sama ya dengan gambling. Segala jenis gambling apapun, nah itu selalu tidak berpihak pada mereka, para pelakunya. Jadi kita harus stay on positive notes dan melihat market crypto ini sebagai peluang untuk trading atau investing yang sehat-sehat ya, dengan pertumbuhan yang wajar dan juga bisa dikendalikan. Jadi risk to reward ya dalam trading itu selalu 1:3 ya. Kita hanya berisikokan 1 ketika gagal, tapi ketika kita berhasil kita bisa memperoleh 3. Tapi kalau di dalam gambling itu kebalik ya. Kita berisikokan 1, ketika kita berhasil kita hanya dapat 0,8 atau 0,7, sehingga ini adalah risk to reward yang negatif. Jadi mana nih, harus pilih yang trading ya. Jangan gambling, karena nggak ada orang yang kaya ya dengan gambling. Harus stay on positive notes. Dan risk to reward ini juga sangat berkaitan erat dengan seberapa banyak kita harus trading, berapa yang kita risikokan per capitalnya, dan skenario dari kehidupan pribadi kita. Karena nggak ada ceritanya ya, kita ini bisa trading terus-terusan 24 jam kayak robot. Kita pun pasti juga memiliki pekerjaan, kita juga pasti memiliki aktivitas yang lain. Itulah mengapa saya suka buat ini ke terminologi 3 orang ya. Pertama mungkin orang 30-40-an ya, bapak-bapak di kantor. Kedua mungkin anak kuliah ya. Ya usia 24, 25 yang lagi kuliah. Dan mungkin terakhir ya tongkrongan lah, bocah tongkrongan ya. Masih 18 sampai 20 tahun. Ini ada 3 skenario. Pertama skenario orang di kantoran. Misalkan orang di kantoran punya modal 100 juta nih ya. Dari 100 juta tersebut, dia ini merisikokan setiap trade ketika terstop loss, ini adalah 1% dari modal yang dia miliki. Dengan risk to reward 1:3 dan akurasi 70%, teman-teman misalkan ya, trade 20 kali dalam 1 bulan. Yang mana kalau kita bagi 4 ya kurang lebih trade-nya 5 kali. Hanya butuh trade sekali Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Jadi mau kerja ya, lihat posisi trade, terus kemudian di close malamnya setelah pulang kerja, atau bisa diotomatisasi ya. Jadi maksimal sampai Jumat. Ketika akurasinya 70%, ini bisa ya menang 14 kali dalam 1 bulan, kalahnya berarti 6 kali, dan gains yang diperoleh ini 36%. Kenapa? Ya karena ketika win 14 dikali 3 dikurangi, ketika lose ini 6 dikali 1%, hanya kurang 6%, dan gains 36% dalam 1 bulan itu performa yang sangat bagus. Dan ini tingkat kesulitannya medium. Teman-teman bisa ambil intraday trading ya dengan chart H4 dengan chart H1 untuk menunggu posisinya close, dan ini bisa teman-teman lakukan ya sembari kerja ya. Paginya kerja, kemudian udah pasang posisi ini, terus dicek ya siangnya atau sorenya. Ini levelnya masih medium. Kedua ya, ini mungkin yang kuliahan, ini levelnya agak hard. Ya mungkin kita kuliahan mungkin 5 kali, 7 kali ya dalam 1 minggu, dan jadwalnya kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Ini kita bisa lebih agresif ya. Kalau tadi bapak-bapak mungkin risikonya hanya 1% ya. Kalau ini mungkin bisa lebih berani ya. Risikonya 2% dengan akurasi yang sama 70%. Tapi teman-teman di sini karena kuliah ya, banyak aktivitas kosong, bisa trade lebih banyak sehingga ambil risk to reward 1:2. Trade-nya intensitasnya bisa double. Bisa sehari itu trade 2 kali atau bisa trade juga waktu weekend. Ini berbeda dengan yang udah bapak-bapak kantoran ya. Kalau ini bisa trade 40 kali dalam sebulan. Misalkan akurasi 70%, winning 28, losingnya 12, ini teman-teman bisa gains 88%. Apakah sulit? Ini sulit. Tapi karena itu tadi kuliah ya, waktunya bisa jauh lebih banyak daripada yang kerja. Dan ini misalkan teman-teman bocil kripto ya, bocah tongkrongan ya ini. Misalkan bisa lebih agresif, oke saya mau risikokan 5% per trade. Akurasi buruk ya, karena tinggi ya. Trade intensitasnya 60% akurasinya. Risk to reward bahkan nggak 1:2 ya, 1:1,5 ya. Hanya mencari percentage yang kecil. Ini bisa trade sampai 120 kali ya dalam 1 bulan. Ya berarti sehari bisa trade 2-3 kali ya. Intensitasnya tinggi, bisa long paginya, sorenya bisa short dan lain sebagainya. Winning 72 kali ya, losing 48 kali. Secara statistik itu masih gainsnya positif ya. Kalau kita 60% akurasi, RPT atau risk per trade-nya 5%, ini kita bisa gains 300%. Tapi ini levelnya expert ya. Ini make it or break it, antara kita bisa grow 300% dalam sebulan atau kehilangan semua ya.
Karena masih tongkrongan, nggak ada tanggungan, mungkin strategi yang cocok ya buat teman-teman yang masih ingin ya aura mudanya ya belajar trade sebanyak-banyaknya. Ya ini juga bisa jadi suatu preferensi. Jadi setiap individu punya gaya trade masing-masing. Selanjutnya kita akan bedah lagi modul-modul yang lebih advance lagi. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di series modul selanjutnya.